Nah, tadi kalau kita udah tahu definisi ilmu ekonomi, di situ ada ngomongin tentang kebutuhan manusia, ya nggak? Kita bilang kebutuhan manusia gimana? Tidak terbatas, ya kan? Emangnya iya kebutuhan manusia nggak terbatas? Ntar dulu, karena di ini kebutuhan manusia dalam ilmu ekonomi ini dibilang tidak terbatas karena kebutuhan manusia di sini termasuk juga keinginan, gitu ya. Nah, kalau ngomongin kebutuhan sebenarnya kan definisi yang ininya ya, yang formalnya untuk kebutuhan kan itu hal-hal yang kita perluin untuk hidup. Kalau nggak dipenuhin, kita nggak bisa hidup. Yang ada kita mati. Kayak misalkan makan, itu kalau kita nggak makan, mati. Itu merupakan kebutuhan kita tuh. Tapi kalau keinginan, nggak selalu, nggak harus dipenuhi gitu. Kadang-kadang kan lu mungkin pengen, aduh gue lagi pengen nonton nih di bioskop gitu, ada film bagus. Itu kan sebenarnya kalau nggak dipenuhin juga nggak apa-apa kan ya? Ya lu nya nggak mati maksudnya gitu. Tapi kalau dipenuhi pastilah akan lebih happy gitu ya. Ya itulah perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Tapi dalam ilmu ekonomi, kita cuma ngebahas kebutuhan aja. Termasuk juga keinginan. Nah, kebutuhan dalam ilmu ekonomi ini nih bisa dibagi-bagi nih. Berdasarkan beberapa hal. Nih, yang pertama kita membagi kebutuhan manusia nih berdasarkan intensitasnya. Intensitas. Maksudnya gimana nih? Nih, lo inget-inget lagi deh zaman SD sebenarnya udah dibahas nih soal kebutuhan manusia yang berdasarkan intensitasnya. Lo pernah dengar nggak yang namanya kebutuhan primer, sekunder, sama apa satu lagi? Tersier, ya kan? Masih ingat? Yang primer nih apa aja? Yang sandang, pangan, satu lagi papan, ya kan? Ini kebutuhan dasar banget nih. Orang makhluk hidup dimanapun pasti butuh paling tidak tiga hal ini, sandang, pangan, sama papan. Kalau kebutuhan sekunder tuh contohnya yang kayak apa sih? Ini contohnya nih kayak misalkan transportasi. Ya kita coba deh, lo butuh transportasi nggak sih untuk dari rumah ke sekolah? Ya misalkan bisa juga dalam bentuk naik bus, naik angkot, naik sepeda. Itu kan berbagai moda transportasi ya. Pasti itu merupakan kebutuhan juga kan. Kalau nggak gimana caranya lo pergi ke sekolah atau ke sana kemari gitu. Terus ada lagi komunikasi. Wah, komunikasi ini penting banget nih. Zaman sekarang alat komunikasi udah banyak banget. Ada telepon, ada handphone, ada email. Nah, itu kan juga merupakan kebutuhan ya. Kadang-kadang mungkin lo lupa sesuatu, aduh mesti telepon dulu ke rumah tadi apaan sih yang gue lupa tadi nyokap gue ngomong apaan ya. Kayak gitulah ya. Kalau kebutuhan tersier nih bisa dibilang nih sebenarnya kebutuhan untuk barang mewah lah gitu. Contohnya apa nih? Misalkan kayak liburan, luar kota, ke luar negeri gitu ya. Atau perhiasan. Nah, ini merupakan kebutuhan tersier nih. Sebenarnya sih kalau didefinisiin balik lagi, tersier mungkin bukan termasuk kebutuhan kali ya, tapi keinginan. Tapi ya dalam ekonomi itu termasuk kebutuhan. Terus kebutuhan bisa dibedain berdasarkan apa lagi nih? Yang kedua, berdasarkan waktu. Kapan lo butuhnya? Kalau ngomongin waktu, ini pastinya ada sekarang, ya lo butuh saat ini juga, sama masa mendatang gitu ya. Maksudnya apa? Ya kalau yang sekarang itu mungkin kayak makan. Itu kan lu butuh sekarang, ya harus makan sekarang. Nggak bisa lu laparnya sekarang tapi udah makannya minggu depan aja. Nggak, ya gimana dong? Jadi eh, pangan nih ya termasuk kebutuhan yang sekarang. Atau apa nih? Jasa medis. Lo sakit ke dokter, butuh ke dokter nih. Ya masa lu jangan ke dokter sekarang deh, ke dokternya bulan depan aja. Lah orang sakitnya sekarang gitu kan? Gak bisa ya. Nah, yang satu lagi nih masa mendatang. Masa mendatang nih kayak apa nih? Ya contohnya yang kayak tadi nih. Jalan-jalan deh. Atau liburan. Ya udah ada niatan nih. Ah gue mau nabung ah. Soalnya gue mau jalan-jalan bulan depan. Atau tahun depan. Gue mau keliling dunia. Kayak gitu ya. Itulah macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang ketiga berdasarkan apanya nih?
berdasarkan sifatnya. Kayak apa nih? Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, gitu ya. Kalau jasmani, pasti yang berhubungan dengan jasmani ya, yang bisa dilihat lah gitu. Contohnya apa? Salah satu contohnya, ya mungkin ini pakaian. Ini kan merupakan kebutuhan juga ya. Terus apa nih? Tempat tinggal. Ini kebutuhan jasmani nih. Pokoknya hal-hal yang bisa lo lihat deh, yang berhubungan sama raga lo, badan lo gitu ya. Kalau rohani, ini yang berhubungan sama apa? Rohaniyah ya pastinya ya. Rohaniyah atau jiwa atau ketenangan hati lo deh. Ini misalkan kayak apa nih? Misalkan balik lagi nih kayak tadi nih. Manusia itu kan makhluk makhluk sosial ya. Jadi kita juga punya kebutuhan untuk sosialisasi. Kebayang nggak kalau lo nggak boleh ketemu orang, lo di rumah aja dikurung di dalam kamar, pasti lama-lama lo stres bisa gila deh. Nah itu kebutuhan rohani kita tuh. Terus ada lagi apa misalkan liburan, liburan juga kebutuhan rohani nih. Kalau disuruh belajar terus, kayaknya sih nggak ada manusia yang bisa kuat ya. Nah kayak gitulah kebutuhan yang berdasarkan sifatnya. Nah yang terakhir, ini berdasarkan apanya nih? Subjeknya ya. Subjeknya. Maksudnya kayak gimana nih? Ini terbagi atas individual, individual dan kolektif. Kalau yang individual nih kayak apa nih? Ya kebutuhan yang benar-benar buat lo sendiri. Kayak misalkan motor. Kan lo sendiri yang pakai ya. Terus apa nih? Pakaian. Ini termasuk yang individual nih. Kalau yang kolektif tuh yang dipakai rame-rame. Misalkan apa? Angkutan umum. Ini untuk transportasi nih, angkutan umum termasuk kebutuhan yang kolektif. Terus apa lagi? Jalan raya. Ya maksudnya dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Inilah macam-macam kebutuhan manusia. Ngerti ya?